Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Petari, perwakilan dari kelompok E3 akan menjelaskan tentang klarifikasi tanaman akar kucing dan kemiri. Yang pertama itu ada tanaman akar kucing. Tanaman akar kucing ini biasanya dianggap sebagai tanaman gulma atau tanaman liar bagi sebagian orang. Tanaman akar kucing ini mudah tumbuh di segala tempat. Tanaman akar kucing ini memiliki ciri di sebagian batangnya terdapat seperti bunga yang berwarna hijau. Fungsi tanaman akar kucing ini sebagai obat herbal. Karena tanaman akar kucing ini memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh kita, salah satunya sebagai obat penyakit disentri. Kemudian ada klasifikasi tanaman akar kucing. Kindomnya itu nama kindomnya itu Plantae. Itu tumbuhan. Subkindom itu Trashebionta, itu tumbuhan berpembulu. Superdivisi Spermatophyta, itu menghasilkan biji. Kalau divisi itu Magnoliophyta, itu tumbuhan berbunga. Dia kelas Magnolioposidea, itu berkeping dua atau dikotil. Subkelas itu Rosidae. Ordo Euphorbales, famili Euphorbacea, genus Acalypha, dan spesiesnya itu Acalypha indica L. Kemudian anatomi dan morfologi tanaman akar kucing. Akar itu tunggal berwarna putih kotor. Sedangkan batang itu tegak, bercabang, berambut halus. Daunnya tunggal, tangkai panjang, letak tersebar, bentuk bulat, telur sampai lancet, tipis, ujung dan pangkal runcing dengan berbentuk tepian daun bergerigi dengan panjang 2,5 sampai 8 cm dan lebar 1,5 sampai 3,5 cm. Daun tanamannya berwarna hijau. Kemudian bunganya itu majemuk, berkelamin satu, keluar dari ketiak daun, kecil-kecil, terus rangkaiannya bentuk bulir atau malai. Kalau buahnya itu berbentuk kotak, bulat warna hitam. Kemudian bijinya itu berbentuk bulat panjang, berwarna hijau. Terus ada kandungan kimia akar kucing. Daun, batang, dan akar tanaman akar kucing mengandung saponin dan tanin. Batang tanaman akar kucing mengandung flavonoida dan daun tanaman akar kucing mengandung minyak atsiri. Khasiat tanaman akar kucing itu sebagai berikut. Yang berfungsi sebagai obat penyakit disentri basiler, disentery, amuba, dan diare. Tanaman akar kucing ini untuk anak dengan berat badan rendah atau malnutrisi. Bisa juga untuk obat gangguan pencernaan makanan atau dispensi. Bisa juga sebagai obat pendarahan seperti mimisan, epistaxis, muntah darah, hematemesis, berak darah, melena, terus kencing darah, hematuria. Kemudian bisa juga untuk obat penyakit malaria. Dan bisa juga sebagai obat sembelit atau susah buang air besar. Yang kedua itu ada tanaman kemiri. Pohon kemiri adalah salah satu jenis tumbuhan rempah yang berasal dari Pulau Maluku dan dapat tumbuh di berbagai wilayah tropis. Pemanfaatan yang cukup sering dilakukan yaitu mengolahnya sebagai obat herbal yang didapatkan dari kulit, daun, dan biji kemiri.
Kayu pohon kemiri cukup rapuh sehingga kurang cocok dijadikan bahan dasar furnitur. Pohon kemiri salah satu pohon besar yang ketinggiannya berada pada kisaran 25–40 meter, dengan diameter mencapai 90 cm dan gemang hingga 1,5 meter. Kemudian ada klasifikasi tanaman kemiri. Itu ada kingdom. Kingdomnya itu Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi itu Angiospermae, kelas Dicotyledonea, bangsa Euphorbales, suku itu Eupphorbiaceae, kemudian marga Aleurites, jenis Aleurites molucana. Kemudian ada morfologi tanaman kemiri, yaitu akarnya tunggal dan coklat. Batangnya itu tegak, berkayu. Permukaannya banyak lentisel, percabangannya simpodial. Kemudian daunnya itu tunggal, berseling, lonjong, tepi rata, bergelombang, ujung runcing, pangkal tumpul, pertulangan menyirip, permukaan atas licin, bawahnya halus. Kemudian panjang daun kurang lebih 30 cm dan mempunyai 3–7 lekukan pada setiap daun. Bunga itu menjemuk, bentuk malai, berkelamin 2, tangkai silindris, hijau kecoklatan, terus kelopaknya lonjong, permukaan bersisik rapat, benang sari jumlahnya 5–8 buah, tangkai bulat atau merah, kepala sari bentuk kerucut merah, putih bulat, warna putih, dan mahkotanya putih. Kemudian buahnya itu berbentuk bulat telur agak kepeng dengan ukuran 5–6 cm dikali 5,7 cm. Berwarna hijau zaitun dan tertutupi rambut beledu. Daging buah berwarna keputihan. Biji kemiri bertempurung, tebal dan keras, berukuran 3 cm x 3 cm, agak gepeng, dengan warna biji keputihan mengandung minyak. Kemudian ada informasi lain tentang tanaman kemiri, yaitu asal. Tidak ada sumber pasti yang menyebut wilayah asal dari pohon kemiri ini. Di Indonesia, beberapa penelusuran menyatakan bahwa kemiri sebenarnya berasal dari Pulau Maluku. Akan tetapi saat ini pertumbuhannya telah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara dan dijadikan rempah-rempah sebagai manfaat utamanya. Kemudian sebaran. Pohon kemiri tumbuh subur di kawasan dengan iklim tropis, termasuk di Indonesia. Beragam jenis kemiri yang tumbuh di setiap negara memiliki beberapa perbedaan mendasar yang membuatnya memiliki keunikan dibandingkan di negara lain. Bahkan, Hawaii menjadikan pohon kemiri sebagai tumbuhan resmi. Persebaran pohon kemiri dimulai dari wilayah India dan Cina. Kemudian penyebaran ke berbagai kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Lalu bergerak menuju Selandia Baru dan Polinesia. Jenis spesies tanaman kemiri yang tumbuh di negara-negara tersebut juga mempunyai nama yang berbeda-beda. Sebaran kemiri di Indonesia meliputi daerah seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan sebagainya. Kemudian habitatnya. Pohon kemiri adalah jenis tanaman yang dapat hidup meskipun tidak banyak memperoleh pasokan air hujan. Justru jika lingkungannya kering, maka pohon ini dapat tumbuh lebih baik dibandingkan pada wilayah dengan curah hujan tinggi. Meskipun begitu, pohon kemiri juga mampu tumbuh pada lingkungan yang lembab dengan beberapa kriteria tertentu. Misalnya, kondisi tanah harus berpasir dengan sistem drainase seperti di dekat pantai dan pada tanah yang berkapur, serta di kawasan hutan jati atau hutan campuran yang berada pada ketinggian 1.200 meter. Kemudian itu ada status kelangkaan.
Tanaman kemiri tergolong jenis tumbuhan yang banyak dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tumbuhan ini belum masuk kategori pohon langka, apalagi masuk dalam kategori Red List of Threatened Species. Hanya saja spesies kemiri jenis Aleurites trisperma masuk ke dalam kategori tumbuhan yang rentan terhadap kepunahan. Kemudian ada manfaatnya, rempah. Manfaat paling utama dari kemiri adalah sebagai bahan rempah-rempah untuk bumbu masakan, karena memiliki aroma yang sedap ketika dimasak. Bagian yang dijadikan rempah adalah biji kemiri, dengan terlebih dahulu mengeluarkannya dari cangkang. Kemudian obat herbal. Kulit batang kemiri biasanya dimanfaatkan untuk mengobati diare, sakit kepala, asma, tumor, dan berbagai jenis penyakit kulit. Daun kemiri juga mengandung antioksidan yang berfungsi sebagai anti-inflamasi, sehingga dapat digunakan untuk mengobati demam, mengatasi kencing nanah, serta peradangan maupun pembengkakan pada area persendian. Sedangkan biji kemiri sering digunakan untuk mengobati sembelit. Pengawetan kayu. Kandungan asam olestreat dalam minyak kemiri bermanfaat untuk mengawetkan kayu. Minyak kemiri dapat digunakan sebagai pernasi atau cat, pelapis kertas agar anti air, bahan sabun, campuran isolasi, dan pengganti karet. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.